Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya Putra dari kelas 8A. Saya ingin menceritakan tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa pertama yang membawa masuk ajaran Kristen Katolik ke Nusantara adalah Portugis yang tengah melakukan penjajahan dengan tujuan mencari rempah-rempah. Salah satu tempat yang menjadi tujuan pelayan Portugis ialah Kepulauan Maluku yang menjadi pusat rempah-rempah ketika Portugis sampai di Maluku. Kehadiran mereka disambut dengan baik oleh Kesultanan Ternate. Bahkan Portugis juga diizinkan membangun benteng yang berfungsi sebagai pemangkalan militer, pedagang, dan pusat agama di wilayah Ternate yang ada di Maluku Utara. Misi yang digunakan bangsa Portugis ketika melakukan pelayaran ialah misi Jesut. Di tempat yang didatangi dan ditempati, mereka akan melakukan pengabaran Injil. Mereka menganggap pengabaran Injil sebagai penyebaran pesan suci yang perlu dilaksanakan. Menyebarkan ajaran Kristen Katolik kepada penduduk Maluku dengan beragam cara dan metode. Mereka tidak hanya mengajak orang-orang yang menganut paham animisme dan dinamisme untuk mengimani ajaran Kristen Katolik, tetapi juga berusaha mengajak penduduk yang telah beragama Islam. Beberapa misionaris terkenal yang menyebarkan agama Katolik di Maluku antara lain Gonzalves Veloso, Remao Vineg, dan Simon Vaz. Simon Vaz bahkan menjadi orang pertama yang mengkristenkan sejumlah bangsawan Ternate, termasuk Sultan Ternate Tabarji dari 1533 sampai 1534. Pada tahun 1536, Simon Vaz meninggal dunia karena terbunuh. Setelah itu, hadir tokoh militer Portugis Antonio Galvão yang membuka sekolah Kristen Katolik di Ternate. Penyebaran ajaran Kristen Katolik di Maluku terus dilakukan oleh bangsa Portugis hingga 1575 sebelum akhirnya mereka diusir dari awal mula adanya VOC. Pada awal abad ke-17, kekuatan militer mulai menancapkan kekuasaan di Indonesia. VOC bahkan merebut dan memonopoli perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh bangsa Portugis. Selama berkuasa di Indonesia, VOC melarang secara mutlak segala kegiatan yang melakukan gereja Katolik. Para penguasa VOC sendiri beragama Protestan, sehingga mereka mengusir para imam Katolik berkebangsaan Portugis dan menggantinya dengan pendeta Protestan dari Belanda. Bahkan para imam Katolik juga diancam hukuman mati jika ketahuan masih berkarya di wilayah kekuatan VOC. Salah satu imam Katolik yang tewas dibunuh VOC adalah Pastor Egidus de Abreu SJ yang dihabisi pada tahun 1624 di Kastil Batavia karena ketahuan masih mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Era Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda, kebebasan beragama mulai diberlakukan. Pastor Van Lith SJ lantas mulai melaksanakan misi Katoliknya dengan datang ke Muntilan pada 1866.